Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Puji Tuhan, kita sudah bangun lagi dan menyaksikan berkat-berkat baru yang Tuhan akan sediakan bagi kita di sepanjang hari ini. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 23 Agustus 2022. Pagi ini kita akan membaca Kisah Rasul pasal 28 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 demikian. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Dan ketika ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri, Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Wibawa karena kuasa rohani. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita telah mendengar dalam renungan pagi hari kemarin, penduduk Malta yang merendahkan Paulus dengan sangat ketika ular menggigitnya, bahwa Paulus adalah pembunuh sehingga tak akan terlepas dari bahaya hukuman para dewa. Namun begitu cepat pula saat mereka meninggikannya. Betapa mudahnya orang berkomentar, menghina dan memuji orang lain hanya berdasarkan persepsi sendiri. Hanya berdasarkan penglihatan yang sementara yang sangat dangkal. Menuduh seseorang jahat karena melihat kemalangan yang mereka alami. Kemudian memuji dengan berlebihan karena melihat mereka mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, semoga kita jauh dari hal-hal demikian. Paulus sekarang sedang dipuja dan ditinggikan sebab perbuatan ajaib yang dilakukannya ketika menyembuhkan orang tua dari gubernur Malta yang sedang sakit. Dan timbullah belas kasihan Paulus kepada orang tua gubernur itu. Singkatnya, Paulus mendatanginya, masuk ke kamarnya, mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus, dan akhirnya pulihlah dan sehatlah orang tua itu. Dan ketika orang-orang lain mendengar peristiwa ini dan tersiar ke seluruh penduduk kota Malta, datanglah orang-orang sakit di sekitar pulau itu untuk disembuhkan Paulus. Dan akibatnya segala kebutuhan Paulus disediakan oleh penduduk Malta. Mereka membalas kebaikan Paulus dengan menyediakan semua keperluan Paulus dan rombongannya. Saudara, Paulus sekarang diterima, dihormati dan ditinggikan. Mengapa? Karena kehadiran Paulus yang penuh wibawa dalam kehidupannya sangat berdampak kepada penerimaan penduduk Malta terhadap Paulus dan rombongannya. Dengan cara yang ajaib, saudara sekalian, ternyata kecelakaan kapal dan cuaca yang sangat buruk, ternyata Tuhan pakai untuk membawa Injil ke dalam penduduk kota itu. Paulus tak memiliki agenda apapun untuk berkunjung ke Malta. Sebab sebagai terpidana ia sedang dalam perjalanan ke Roma karena kasusnya akan diadili di sana. Dan tetapi ternyata rencana Tuhan itu memang indah. Kecelakaan itu, cuaca yang buruk itu, terdamparnya kapal itu memimpin Paulus memperkenalkan nama Yesus yang berkuasa di tengah-tengah penduduk kota itu. Paulus diterima dan dihargai di sini bukan karena ia pandai berkhotbah atau melakukan KKR, bukan. Dan ia datang atas nama hamba Tuhan, bukan. Ia datang atas nama terpidana, namun memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Ia rajin, rendah hati, penuh cinta kasih, dan wibawa Paulus terlihat dalam seluruh aspek kehidupannya, yang kemudian secara total mengandalkan hidupnya pada kuasa Tuhan saja. Dan itulah kesaksian bagi lingkungannya bahwa Tuhan menyalurkan kasih dan berkat-Nya kepada dunia ini melalui hidup dan pelayanan seorang hamba Tuhan seperti Paulus yang rendah hati, yang rajin, dan yang ingin selalu menyampaikan cinta kasih Tuhan melalui kehidupannya. Saudara-saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Injil di tengah hidup kita. Belajar dari Paulus, kesehariannya hadir dalam lingkungan yang penuh wibawa, memiliki kuasa rohani kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.
Dan sekali lagi wibawa kerohanian Paulus itu didapatkan dari hasil persekutuan pribadinya dengan Kristus, dari hasil mengasihi Tuhan dengan total dari hidupnya. Apapun baginya, hidup itu adalah menyampaikan Injil Kerajaan Allah bagi banyak orang. Dan itulah sebabnya Paulus selalu mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya di dalam segala hal. Dan kuasa rohani pun nyata lewat segala aktivitas kehidupannya. Saudara, bagaimana sikap hidup kita hadir dalam masyarakat di mana kita berada saat ini? Kita membawa dampak, tidak selalu harus bisa berkhotbah, mengajar atau menasehati, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi hidup kita yang penuh kuasa, yang diwarnai Injil, akan memberi wibawa rohani dan kuasa ilahi memimpin orang lain kepada Kristus. Maukah kita saudara sekalian dipakai oleh Tuhan? Tetaplah bersandar pada Tuhan, bergaul eratlah dengan Kristus, supaya wibawa rohani itu ada pada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, betapa mengagumkan kuasa-Mu yang nyata melalui hamba-Mu Paulus. Kasih-Mu yang tercurah atas penduduk kota Malta, melalui kehidupan Paulus yang penuh wibawa, dan memiliki kuasa rohani yang kuat karena persekutuannya dengan Engkau. Tuhan, kami sadar bahwa Engkau juga mengutus kami ke tengah-tengah kehidupan kami sekarang ini. Berikanlah kami kuasa rohani, supaya kami dapat berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kehadiran kami sebagai umat-umat-Mu dapat diketahui, dirasakan, dan dialami oleh orang-orang di sekitar kami. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, dan pimpinlah kami. Hamba-Mu ingin mendoakan segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada dan dalam segala situasi kehidupan mereka. Bapa yang tahu segala kebutuhan mereka di hari ini. Bapa yang tahu segala yang mereka sedang pergumulkan. Kepada segenap saudara-saudara dan keluarga yang sedang sakit, yang membutuhkan uluran tangan-Mu, kami berharap sepenuhnya kepada-Mu bahwa Engkau yang dapat menyembuhkan mereka. Mereka yang bersedih, Tuhan pasti akan menghiburkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan membuka jalan. Mereka yang sedang bergumul untuk segala cita-cita mereka yang belum mereka temukan, Tuhan, Engkau yang maha adil, nama-Mu penuh kuasa, yang sanggup menolong kami dalam setiap kesulitan kami. Engkau menyertai kami di sepanjang waktu ya Tuhan. Itulah sebabnya dengan penuh semangat baru kami akan berjuang di hari ini. Kami akan menjalani aktivitas kami, baik saudara-saudara yang akan melaksanakan kegiatan aktivitas di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, atau dalam masyarakat. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati, supaya hari ini kami menikmati pertolongan-Mu. Dan selalu ada ucapan syukur yang kami bisa panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Dengar doa kami berseru. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.